Diam, tolah-toleh, bergerak langsung tanda tangani 3 berkas calon pemain naturalisasi sekaligus. Melalui akun Instagram resmi PSSI, mereka mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani. Awalnya naturalisasi Tom Haye, Ragnar Oratmangun, dan Martin Paes sempat molor lantaran permohonan kewarganegaraan tak kunjung direstui. Namun dengan pergerakan senyap dari Puan Maharani, proses naturalisasi bisa kembali dilanjutkan. Ini jadi momen krusial karena dengan adanya ketiga pemain tersebut, skuad timnas Indonesia akan semakin mewah dan solid. Dengan tambahan pemain naturalisasi, kedalaman skuad timnas Indonesia asuhan Sinteyong semakin baik. Bahkan, kemewahan skuad Garuda sudah terlihat dari sektor penjaga gawang. Dengan proses perpindahan kewarganegaraan Martin Paes yang hampir selesai, nantinya Paes akan menjadi penjaga gawang utama. Paes yang bermain di MLS telah menghadapi penyerang-penyerang kelas Eropa seperti Luis Suarez, Chicharito, Christian Benteke, hingga salah satu yang terbaik di dunia, Lionel Messi. Jelas, pengalaman dan kemampuannya berada di level yang lebih tinggi dari penjaga gawang lokal. Untuk pesaingnya, timnas Indonesia punya Nadeo Argawinata dan Hernando Ari. Secara usia, pengalaman, dan kemampuan, kedua penjaga gawang lokal ini jadi yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Namun karena Paes dan Hernando belum dipanggil, untuk sementara Nadeo yang akan menjadi penjaga gawang utama di pertandingan kontra Vietnam nanti. Di luar 3 nama itu, Indonesia masih kaya akan penjaga gawang muda potensial. Terlalu panjang jika menyebutnya satu persatu, tapi yang telah teruji kualitasnya adalah Adi Satrio, Muhammad Riyandi, dan Syahrul Trisna Fadilah. Secara postur dan teknik, pemain-pemain ini layak dipromosikan ke tim nasional. Ironis memang, penjaga gawang saja kita harus impor. Tapi apa boleh buat, ini adalah salah satu upaya PSSI untuk meningkatkan kualitas tim nasional kita. Toh Paes memiliki keturunan yang jelas, ia adalah bagian dari Indonesia juga. Nah, sektor lini bertahan menjadi yang paling mewah daripada sektor-sektor lain. Tanpa pemain naturalisasi sekalipun, sektor pertahanan timnas Indonesia sudah diisi oleh kombinasi pemain berpengalaman dan pemain muda bertalenta. Namun karena dianggap belum bisa memainkan skema STY dengan optimal, maka dihadirkan pemain-pemain keturunan. Di Piala Asia kemarin, Indonesia sangat terbantu dengan adanya pemain keturunan yang berposisi sebagai bek. Di situ ada Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Justin Hubner, hingga Elkan Bagot. Mereka telah meningkatkan kualitas bertahan dan build up permainan dari bawah. Terus sekarang di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat tambahan amunisi Jai Itses dan Nathan Joaon. Ngeri kali, mau lawan Terasil Dangdake, Aimin Hussein kek, atau jika boleh Safi Salih pun pasti dikasih paham sama Justin Hubner CS. Eits, itu belum seberapa, timnas Indonesia juga punya back-back lokal berkualitas. Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Yance Sayuri, dan Rizky Ridho siap berdarah-darah demi lambang Garuda di dada. Mereka jelas akan menghadapi persaingan yang ketat, namun dengan begitu motivasi bermain dan semangat juang pemain lokal akan semakin tertanam dalam diri masing-masing. Posisi bek kiri dan bek tengah diperkirakan bakal mempertontonkan persaingan yang menarik. Karena di dua posisi itu, Sinteyong punya banyak opsi yang mumpuni. Arhan misalnya, ia akan bersaing dengan Nathan karena Patinama tidak dipanggil. Sementara Ridho akan bersaing dengan pemain-pemain keturunan lain seperti Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Jai Itses. Setelah mengulas sektor pertahanan, kini giliran membahas sektor yang menjadi motor serangan Indonesia. Sinteyong tak banyak memanggil pemain keturunan di posisi ini. Meski demikian, kehadiran Tom Haye saja sudah cukup untuk menyempurnakan lini tengah.
Pemain yang kini berseragam SC Heerenveen tersebut berposisi asli sebagai gelandang bertahan. Namun pemain keturunan Solo itu juga mampu memainkan beberapa peran gelandang yang berbeda, entah itu sebagai playmaker atau gelandang box to box. Termasuk Haye, Sinteyong hanya memanggil 5 gelandang saja di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka adalah Mark Klok, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan tentunya salah satu talenta Papua, Ricky Kambuaya. Dari segi permainan, STY gemar menurunkan 3 gelandang. Jika demikian, Tom Haye akan berduet dengan Ivar Jenner sebagai double pivot. The Professor akan memainkan peran yang lebih ke dalam. Ia akan menggunakan kecerdasan dan kemampuan olah bolanya untuk mengatur ritme permainan layaknya seorang regista yang populer di sepak bola Italia. Sedangkan Jenner akan memainkan peran yang lebih kreatif melalui dribble progresif dan umpan-umpan matangnya. Sementara gelandang serang akan diperebutkan oleh Kambuaya dan Marcelino. Kreativitas dan naluri menyerang yang baik akan melengkapi trio gelandang ini. Lantas, bagaimana dengan Mark Klok? Bintang Maung Bandung itu bisa jadi pelapis yang memberikan angin segar di babak kedua? Atau jika STY ingin bermain keras dengan sedikit sentuhan khas Liga 1, Klok adalah pilihan yang tepat. Sinteyong punya alasan sendiri mengapa tak banyak memanggil pemain tengah. Itu karena sang juru taktik punya cara sendiri untuk mengatasi rotasi di lini tengah timnas Indonesia. Dalam daftar 28 nama yang dipanggil, ada beberapa pemain yang bertipikal versatile. Pemain-pemain itu adalah Witan Sulaiman, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, dan Justin Hubner. Mereka bisa dimainkan sebagai gelandang jika dibutuhkan. Lini depan timnas Indonesia jadi sektor yang tak banyak mendapat amunisi baru di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain Rafael Strijk, baru Ragnar Oratmangun yang diupayakan oleh PSSI untuk membela Indonesia. Sisanya masih diisi oleh pemain-pemain lokal yang berkarir di Liga 1. Walaupun didominasi pemain lokal, standar Sinteyong sangat tinggi dalam menentukan penyerang. Hanya pemain terbaik dari yang terbaik yang bisa menembus skuad timnas Indonesia. Bahkan pemain sekaliber Stefano Lillipali dan Ilija Spasojevic saja sama sekali tak dilirik oleh pelatih yang jadi bintang iklan minuman kopi saset tersebut. Nama-nama penyerang lokal yang dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 antara lain Dimas Drajat, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Yakob Sayuri, dan Hoki Caraka. Dalam daftar ini, striker murni hanya Dimas, Sananta, dan Hoki. Sisanya lebih nyaman buat ngajak lari bek lawan melalui sektor sayap. Dari nama-nama yang dipanggil, Sinteyong memiliki banyak opsi skema lini serang. Bisa pakai 2 striker, striker tunggal, atau menciptakan trisula di lini serang. Meski memiliki perbedaan gaya bermain, para penyerang pilihan STY punya kemiripan. Mereka sama-sama memiliki kecepatan dan determinasi tinggi dalam melakukan high press. Itu atribut penting yang harus dimiliki penyerang Indonesia. Setelah melihat materi pemain dan permainan timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong, tak sulit untuk menebak skema apa yang akan dipakai Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu merupakan sosok yang menggemari skema 5-4-1. Formasi itu paling sering digunakan. Namun jika boleh usul, formasi 3-5-2 akan memaksimalkan materi pemain yang ada. Jordi Amat, Jai Itses, dan Justin Hubner jelas jadi pilihan utama di sektor bek tengah. Sementara 2 bek sayap bisa diisi Sandy Walsh di kanan dan Nathan Joaon di kiri. 3 gelandang bisa diisi oleh Tom Haye, Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Nah, untuk 2 striker akan cocok apabila diisi oleh Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun. Menggunakan 2 penyerang akan menambah daya gedor di lini depan. 2 striker cepat juga bisa memaksimalkan skema serangan balik. Dengan materi skuad kayak gini, trofi Piala AFF doang sih seharusnya sepele ya.